KPK bakal periksa ex Wagub Jabar UU Ruzhanul Ulum soal kasus dana iklan. Wah, mal komen. Sien di sien kena bajer. Wah, mal komen. Tuh, ya. Mantap, lanjutkan bosku. Dulu selama 5 tahun Jawa Barat tidak bangun sekolah, tidak bangun ruang kelas, tidak. Pak Ridwan Kamil yang membangun Masjid Al-Jabar. Saya nantang makanya. Saya jelasin, cicilannya per tahun pembangunan masjid ini 500 miliar. Untuk itu, apa yang mengakibatkan kita ini terlambat kesejahteraan? Penyelenggara, pengelola keuangan negara amilin. Mantake ka para amilin, ulah ngurus beteng sorangan wae. Yuk geng sableng, Uyah yang jadi gubernur, Uyah yang jadi wakil gubernur. Ya Allah, aing. Mau sejahtera atau paling dihancur, ayolah bang dukungnya langsung aja jadi ketua RT jeung wakil RT tetap. Astagfirullahaladzim, ya Allah, anu dirasa tahu Mang Dodi sing enggal daramang atunya ulah ngahayal teuing bisi ngajelebeur eta sirah. Ayo kurang dukung lah ku warga Jabar, kurang dukung ieu gubernurna, ieu wakilan Mang Dodi urang dukung jadi ketua RT. Setuju teu? Ayo komen. Layak menjadi gubernur Jawa Barat karena saya punya solusi untuk Jawa Barat. Hidup Ahok. Saya layak jadi gubernur Jawa Barat karena saya ada pengalaman tentang Jawa Barat. Saya orang Tasikmalaya, saya orang Manunjaya, tapi saya tahu Bekasi, saya tahu Indramayu, saya tahu Bandung Raya karena saya berada di wilayah tersebut, memimpin Jawa Barat, mendampingi Pak Emil selama 5 tahun. Oleh karena itu, saya UU Ruzhanul Ulum, kader Partai Persatuan Pembangunan, wakil ketua DPW, layak untuk dipilih, layak memimpin Jawa Barat karena saya adalah punya solusi untuk Jawa Barat. Hidup Pak UU, hidup P3, amin. Hadirin yang saya hormati, Pak UU layak jadi gubernur. Kenapa layak? Karena punya solusi untuk dana hibah. Bapak UU ini pernah menjadi bupati kalau secara 2 periode, kemudian jadi wakil gubernur. Sekarang menggebu banget mengatakan layak kalau saya dipilih menjadi gubernur Jawa Barat. Kata dia layak saya karena saya mungkin mampu. Ada apa ya? Sampai mungkin karena dia menjadi bupati itu enak gitu ya. Wakil gubernur juga enak. Sekarang ingin menjadi gubernur. Mungkin karena setelah merasakan betapa enaknya kalau menjadi pejabat struktural kepemerintahan. Ada apa ya sampai menggebu begitu? Ada apa gitu? Kita kan jadi tanda tanya. Orang yang dimana sangat-sangat ambisius, ingin berharap banget menjadi gubernur atau menjadi pejabat, menjadi struktural kepemerintahan. Kadang-kadang kalau yang digunakan ada apa ya? Ya aja kalau jawab saya mungkin enak ya kalau jadi pejabat itu. Jadi bupati menikmati bagaimana rasanya di bupati, enaknya jadi bupati, ya jadi wakil gubernur gimana rasanya. Dan sekarang pun juga sampai berkuar-kuar bahwa saya layak untuk dipilih menjadi seorang gubernur. Tapi itu hak Bapak, Pak. Cuman dalam hal ini saya cuma jawab aja ya. Itu hak Bapak. Cuma yang menentukan 2 hal, Pak. Yang pertama takdir, kedua pilihan masyarakat dan rakyat. Kalau saya secara pribadi, saya secara pribadi, jangankan saya setingkat ingin jadi gubernur. Banyak yang nawarin saya dari mulai, mohon maaf, ke pemerintahan terbawah aja. RW, kepala desa, jadi anggota dewan, wakil bupati, umpamanya. Banyak yang ke saya nawarin gitu ya. Kenapa? Merinding Pak saya itu. Kenapa saya merinding? Karena gini Pak ya, kalau menjadi pejabat itu adalah seorang kepercayaan. Kepercayaan dari masyarakat dan rakyat itu yang secara nyata. Yang kedua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana akan dipertanggungjawabkan. Saya Pak, jangankan, mungkin saya
Orang, wah sanggup, saya tidak mampu. Saya tidak mampu, jelas. Jangankan sekarang harus setingkat gubernur kayak Pak UU ini. Jangankan sekarang bupati, wali bupati, dan misalkan sekarang jadi wali kota. Saya setingkat RW aja merinding, Pak. Kenapa merinding? Karena itu kepercayaan dari masyarakat dan rakyat. Kalau saya tidak benar, hianat. Sekarang anggap aja lah, saya di RW saya aja ya. Di RW. Jangan dulu desa, Pak. Jangan sampai bupati. Di RW aja. Ada 11 RW. Di RT aja ada 11 RT. Satu RT ini penduduk itu sekian-sekian. Kalau saya misalkan tidak amanah terhadap kepercayaan, bagaimana dosa saya? Bagaimana istilah tanggung jawab saya terhadap masyarakat, terhadap nyata-nyata aja orang yang begitu giat, begitu benar-benar sekarang. Contohlah Pak Deddy Mulyadi, bagaimana gencarnya giatnya. Waduh, dihujat-hujat, waduh, dihina-hina, dipitnah-pitnah. Ngeri. Ya itulah. Saya tidak sanggup. Kalau mengatakan, masa Pak Win, saya tidak sanggup. Jangan milih saya, jangan milih saya. Karena saya jelas-jelas tidak sanggup dan tidak mampu. Walaupun orang mengatakan mampu, hati saya mengatakan tidak mampu. Bukan tidak mampu, itunya saya tidak mampu. Istilahnya terhadap kepercayaan itu saya takut meleset gitu. Jadi saya tidak mampu. Kepercayaannya itu yang tidak bisa amanah, saya itu takut. Karena seperti Pau itu sampai menggebu banget. Ada apa ya? Kalau seperti saya ini takut, kalau dia malah menjadi gubernur mau. Ya mungkin karena enak ya, jadi bupati enak, jadi wakil gubernur enak, jadi justru orang yang menggebu ingin menggebu istilahnya supaya dipilih, tanda tanya 100 kali itu. Ada apa? Aneh-aneh aja nih. Tapi itu hak dia lah. Hak dia. Sekali lagi Pak, bahwa ketentuan Bapak mau jadi layak menjadi seorang gubernur, dua hal Pak. Yang pertama takdir dari Sang Holik, yang kedua tergantung kepada simpatinya rakyat kepada Bapak. Tergantung kepada Bapak juga. Bagaimana istilahnya di mata masyarakat dan rakyat perilaku, tingkah, kebijakan Bapak selama Bapak menjadi pejabat. Aduh, aku lagi duduk kaget tuh ada orang teriak-teriak. Nih, lihat di atas nih. Teriak-teriak, saya mau jadi gubernur tahun 2009. Saya mantan wakil gubernurnya Pak Ridwan Kamil. Mang UU. Nantilah, masih jauh. Gak usah teriak-teriak, nanti pala ininya hilang loh, tenggorokannya, pita suaranya. Ya, nanti aja udah, gak usah teriak-teriak. Ya, masyarakat rakyat Jawa Barat juga tahu kok mau ketika jadi wakil gubernurnya Pak Ridwan Kamil. Dua-duanya tahu mau Ridwan Kamil atau Mang UU. Hasilnya kayak apa? Coba biar masyarakat yang menilai aja. Kemarin semua sekarang teriak-teriak menjadi gubernur. Aduh, habis amunisi nanti Mang kalau dari sekarang ya. Bahwa yang mendingan Mang UU duduk manis di pesantrennya. Jadi guru besar pesantrennya itu guru ngaji atau guru apa tuh pesantren lah Mang. Gak usah teriak-teriak lah. Nanti malah diketawain sama orang banyak. Ya, ayo Mang nyadar lah. Kita nyadar, nggak usah terlalu nafsu. Karena mau gubernur juga nanti masih 2 tahun lagi lah ya. Itu mulai persiapan 2 tahun pemilihan 2029. Nggak dilarang sih Mang nyalon, tapi nggak usah teriak-teriak dari sekarang. Tapi sebelum menyalonkan diri, koreksi diri Mang. Apa sih prestasinya Mang UU kemarin? Ya? Prestasinya Mang UU kemarin apa? Yuk, sebutin buat kita semua, tunjukin lah. Oh, sekarang aja Mang UU itu belum selesai, seolah-olah ada kasus apa dana hibah ya kalau nggak salah. Tiba-tiba mau mencalonkan diri menjadi wakil gubernur atau gubernur lah Mang. Sudah mendingan duduk manis, urus pesantrennya dengan baik, biar bisa berkembang lebih dahsyat lagi pesantrennya, membina para santri sehingga santrinya yang bisa top, santrinya aja ya. Yang santrinya aja lah yang jadi gubernur, Pak. Mang ya, Mang UU, urusan ulun, yuk nyadar diri lah, nggak usah teriak-teriak.
Saya mau jadi gubernur, saya mau jadi gubernur. Nanti kalau nggak jadi malu. Ya, mendingan gitu, Mang. Mendingan yuk kita pikir waras saja, berpikir waras. Bagaimana caranya memajukan Jawa Barat. Nggak usah nyalonkan diri jadi gubernur juga bisa, Mang. Ya, saya yakin lah. Ya, saya ajak mau berpikir waras. Yuk, Mang, berpikir waras, merdeka.